Oke, selamat pagi. Dalam video kali ini saya jelasin Arduino IDE ya, dan cara kerjanya. Oke, jadinya ini ya, apa namanya, eh, dalam pertemuan ini kita bahas baru nyala seperti ini gitu ya, jadi klik ini. Oke, itu ininya di sini bisa kita lihat ada defaultnya setup dan loop. Jadinya setup dan loop ini adalah apa namanya struktur dasar daripada pemrograman C++ di Arduino ya. Tapi untuk yang board yang lain seperti Wemos juga menggunakan ESP32 yes, dan lain-lain itu semua menggunakan ini juga gitu ya. Semua microcontroller yang kita bahas itu umumnya. Tapi nggak broken berarti microcontroller ini tok gitu nggak. Oke, ini sini kalian harus perlu install Java ya sini. Nah, kalau versi Java-nya nggak ini ada merah-merahnya dikit tapi cuekin aja gitu. Ya, itu tadinya setup di sini berisikan ini ya, sesuai penjelasan bahasa Inggrisnya itu uh, kode yang hanya jalan satu kali gitu ya, hanya jalan satu kali. Terus loop itu yang jalan berulang-ulang gitu ya. Ininya menunggu respon dari tombol atau menunggu mencatat apa namanya input sensor di sini gitu ya. Misalnya inisialisasi pinnya di sini gitu misalnya kalau setup ya awalnya seperti itu. Nah, begitu kurang lebih. Jadi di sini ini ya apa namanya di sini verify kita gunakan untuk ini ya apanya mengcompile. Ininya bisa kalian sebelum upload ini ya di compile dulu ada error apa enggak. Kalau sampai ini ada error berarti parah ya karena belum ngerti apa-apa kan itu ya. Terus kalau upload di sini. Nah, sebelum upload ini ya kita tentukan ini ya menggunakan library yang mana gitu ya. Ininya masing-masing sensor itu ada library-nya ya. Terus itu ya itu ya verify compile upload. Nah, terus juga di sini ya kita tentukan boardnya apa. Ini ada Arduino Uno Nano. Wemos belum ada karena tidak defaultnya dia. Terus port ya, kosong di sini nanti otomatis berisi ketika kita konekkan Arduino-nya gitu ya karena via USB. Di sini untuk menambah board bisa menggunakan board manager, untuk menambahkan sketch apa library bisa kita tambahkan di sini atau bisa kita download manual kalau misalnya ada. Nah, di sini kita coba untuk persiapan ini untuk persiapan yang praktek yang DHT 11 nya sini kita misalnya ketik DHT 11 itu ya. Jadinya daripada nyarinya di internet ini ya lebih cepat apa namanya nyarinya di library gitu ya, library. Di sini ketik DHT 11 ya. Itu ya. Jadinya di sini biasanya ada beda-beda kompatibel untuk apa aja bisa kita baca di sini ya. Ya. Di sini ya misalnya ya, itu bisa kita lihat DHT 11 dan lain-lain. Ini yang mana yang ini kalau masuk mana aja bisa masuk gitu ya. Jadi banyak library yang bisa digunakan untuk menggunakan DHT 11. Ini misalnya untuk edukasi gitu. Ini selain itu juga banyak yang lain seperti LED button. Ini bisa juga diinstal. Ini terus terang saya baru install juga Arduino-nya di sini karena kemarin habis install ulang ya OS-nya. Ini bisa kita ini ya, install all gitu ya. Tapi sebenarnya install ini aja cukup. Tapi di sini ini ya apa namanya bisa yang lainnya juga yang bisa digunakan untuk ini ya edukasi gitu. Di sini bisa juga install yang ini. Mana aja boleh. Makin banyak contoh semakin ini. Oke, itu. Ya. Itu bisa kita close. Nah, di sini selanjutnya ini ya bisa kita lihat di sini setelah kita install library-nya example gitu ya. Example. Nah, di sini bisa kita lihat sampel yang lain-lain gitu ya sini. Misalnya button dan lain-lain. Sana yang ini yang bawaannya. Terus kalau misalnya kita mau pakai yang kita baru tadi ya, unified sensor ya sensor ini ya bisa di sini yang AD-nya tadi kemana ya? Oke, di sini bisa ini ya for any board sama yang custom library gitu. Misalnya DHT
sensor ini ya. Ini ya unified sensor DHT11 ini ya. Untuk ini bisa kita lihat gunakan contoh yang di sini gitu ya. Nah, oke. Edu intro only baru ketemu ya. Byteboard. Nah, by all DHT11 ini bisa kita gunakan yang mana aja, PIR dan lain-lain. Relay ini semua yang rata-rata ada di pendidikan Arduino ada di sini gitu ya. Setelah kita buka yang ini, oke, bisa kita lihat ya. Itu ini pendek, coba kita bandingkan dengan yang ini ya, sampel. Ini sudah siap pakai ya, siap pakai, tinggal kalian sesuaikan portnya aja, pakai sensor. Nah, sini. Ini contohnya yang tadi 2 library kita install ya. Itu kurang lebih ini lebih panjang ya, lebih panjang. Kurang lebih sebenarnya cuma masalah di printnya aja gitu. Jadi kita coba jelasin yang sederhana dulu gitu ya. Jadi di sini pertama library-nya EduIntro ini udah jadi satu gabungan ya. Untuk bandingkan dengan yang ini, mana dia masalahnya? Ini kok balik. Ini kan dengan ada Fruit sensor DHT.h. Ini yang lebih spesifik untuk DHT saja. Saya sarankan menggunakan yang ini karena lebih ringan pastinya gitu ya. Oke, itu sini jadinya DHT11 ya, sini jadinya ini ketika dikonekkan ke D7. Jadinya kalau kalian di sini saya di tutorial Legend saya jelasin bebas di mana aja. Ke sini misalnya 2 ya. 2 berarti kalian di sini ganti ini dengan D2 ya, digital 2 ya. Seperti itu ya. Atau ketik 2 gitu aja cukup ya. Karena kalau analog otomatis A2 gitu, tapi kalau lengkap D2 gitu ya sana. Seperti itu D2. Nah, oke, itu sesuaikan. Jadi sini variabel itu kita ini ya. Kita definisikan di luar setup ataupun loop supaya bisa diakses di setup ataupun loop. Kalau kalian definisikan variabel di dalam setup ataupun loop, otomatis ini ya, dia hanya tersedia di sana. Itu konsep dasar object oriented programming ya. Seperti itu ya. Sini terus tiap ini keduanya ada serial begin ya, begin. Itu tujuannya untuk mencetak ini ya, komunikasi serial gitu. Intinya ada bit per second yang dianggap sebagai clocking atau persamaan waktu penerimaan dan penulisan data seperti itu ya. Jadinya ini 9500 ini gunakan untuk Arduino umumnya ya. 115.200 ya, itu biasanya untuk yang WiFi ya, menggunakan WiFi seperti Wemos dan sebagainya ya. Itu. Di sini untuk ini ya, mencetak ini 9600 ini untuk komunikasi dengan via USB biasanya ya. Nanti kalau tanpa ini kita nggak bisa lihat outputnya sama sekali kalau tanpa serial gitu ya. Intinya anggap ceritanya gini, biasanya kan kita kalau bikin programming tuh kalau ngeprint kan otomatis ngeprint kecetak. Tapi di sini kecetaknya di mana gitu kan ya. Dia melalui serial 9600 ini adalah serial USB gitu ya. Gitu. Jadinya nanti di contoh di HT11 bisa kita lihat nanti kecetak di layar laptop itu untuk di sana ya. Di kurang lebih di sini dht.update gitu ya. Ini update itu berarti membaca data gitu ya. Di sini C ya, jadinya rate Celsius, rate Fahrenheit, sama H rate humidity. Kalau humidity dalam persen, kalau suhu dalam Celsius atau Fahrenheit ya, kita gunakan Celsius ya karena kita orang Indonesia, orang Asia. Kita bukan orang ini ya, Amerika ya gitu. Itu ya, seperti itu ya. Fahrenheit ini nyusahin ya. Kita lebih minus Celsius ini tinggal cetak ya, print ya. Print berarti print cetak tanpa enter. Kalau itu kalau print ln cetak dengan spasi gitu ya sana. Oke, titik 2 berarti nanti outputnya adalah H2 ini H, jadi keterangan humidity dan sebagainya. Delay 1000 berarti sini ada ini ya, dibaca per 1 menit, 1 detik 1000 ya.
Itu yang 1000 itu adalah 1 detik di sana. Karena di HT11 sendiri perlu istirahat untuk bacanya. 1 detik per detik intinya dibaca. Dibayangin kalau kalian jalanin data itu selama 1 jam, banyak banget datanya. Intinya 60 kan 3600 ya sana ya. Jadinya 3600 data ya. Itu jadikan sehari kali 24, banyak banget datanya gitu langsung ya, nggak ribuan. Ya puluhan ribu ya sana. Seperti itu jadinya intinya sama-sama ya. Kita bandingkan yang umum unified sensor ini kurang lebih sama, dia mendefinisikan pinnya berapa di sini ya, pinnya berapa. Terus tipenya apa di HT11 atau di HT22 gitu, intinya gunakan di HT11 misalnya, ini kalian ganti ini, hilangin komen apa namanya, kalau define atau apa pakai tanda pagar, kalau komen sama ya. Sorry kode saya bisa ya. Kayaknya salah keyboard ya. Oke, itu saya baru nyadar salah, habisin selalu ulang tuh salah ini ya, salah salah ini ya, salah keyboard. Oke, itu ini sini bisa kita lihat di HT11. Kita lagi centang ya gitu ya. Oke, itu ya sini di HT ya. Terus delay millisecond ya sana. Ini juga 9600 sama ya. Terus ini untuk ini ya, cetak pertamanya gitu ya sana ya. Di sini cetak pertamanya di sini untuk mencetak ini ya, apa namanya, kemampuan dasar daripada di sini ya, maksimum daripada suhu berapa derajat Celcius, apa namanya, minimum dari suhunya berapa Celcius, dan Fahrenheit, Celcius dan Fahrenheit gitu ya sana ya. Yang humidity-nya berapa gitu ya sana ya. Itu oke. Dan kurang lebih sama di sini, ini ya. Ini lebih rumit lagi dikit ya modelnya di sini. Get event kurang lebih sama dengan update ya. Event itu adalah ada masukan dari sana, intinya kalau misalnya error, jika error maka tampilkan error, selain itu tampilkan suhu ya dalam ini ya, Celsius sana ya. Terus itu ya, humidity-nya bisa dibaca apa enggak. Kalau ini, kalau tidak ada error berarti tampilkan dengan format persen seperti itu ya. Itu sehingga sini juga sama, kurang lebih 1 detik ya, karena di HT11 detik. Ini kan ganti dengan delay ms, dia ambilkan dari sini ya. Ini definisinya di sini ya, artinya 32 bit, dan di update-nya di setup, dipakainya di loop seperti itu. Itu tentang ini, nanti ada video lagi satu tentang bagaimana mengupload ini ya dengan ini ya, videonya langsung. Oke, sekian, terima kasih ya.